Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Kepada kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Sebelumnya, marilah kita membacakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan maqala alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi panjang umur, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah pada bulan Ramadan ini. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada pangkuan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu uswatun hasanah kita, panutan teladan kita semua. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat kita diakui umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang 4 mutiara di dalam diri manusia. 4 itu adalah jumlahnya 4. Mutiara itu adalah suatu hal yang paling berharga. Kalau bisa dikatakan mutiara itu adalah barang yang paling mahal harganya yang terdapat di dalam diri manusia. Jadi nanti kita akan mengetahui bahwa di dalam diri kita nanti ada 4 perkara, yang perkara itu bagikan mutiara yang tiada harganya, yang tidak ada bandingan harganya. Yang pertama apa? Yaitu fal aklu. Yang pertama adalah akal. Jadi mutiara yang ada di dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah akal. Karena apa? Kok sampai dikatakan ini mutiara? Karena akal ini hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Bahkan hewan-hewan pun tidak diberi akal oleh Allah. Makanya dengan akal ini manusia bisa berpikir tentang masalah baik, tentang masalah yang jelek, tentang masalah halal dan haram dan sebagainya. Ini karena apa? Dengan adanya akal. Makanya kalau manusia sudah tidak ada akal di dalam dirinya, maka itu bukan manusia lagi, tapi dikatakan hewan bisa, atau mungkin yang lain. Pokoknya tidak dikatakan manusia karena mutiaranya sudah tidak ada. Makanya mari kita jaga akal kita agar menjadi akal yang salim, akal yang selamat dari sifat kebodohan, sehingga kita bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang kedua adalah wadini. Apa itu? Yang kedua, mutiara yang ada dalam kita adalah agama. Agama ini juga adalah hal yang sangat-sangat penting, bahkan mahal harganya. Karena apa? Karena yang mempunyai agama ini adalah hanya manusia. Hewan itu tidak ada yang punya agama. Apakah kita menjumpai yang namanya hewan pergi ke masjid? Ada hewan puasa, ada hewan haji ke Mekah? Enggak ada. Yang ada hanyalah manusia karena dia punya agama. Agama itu seperti apa? Yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan agama inilah manusia menjadi teratur. Manusia menjadi benar-benar manusia yang seutuhnya karena dia termasuk hamba yang benar-benar mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Kemudian yang ketiga, mutiara yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah wal haya'i atau wal haya'u. Artinya apa? Sifat malu. Sifat malu ini juga dimiliki oleh manusia. Tidak ada selain manusia memiliki sifat malu. Bahkan iblis pun ketika diterangkan dalam Al-Quran, dia tidak punya malu ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Beliau menolak secara tegas, secara terang-terangan. Karena dia tidak punya malu.
Kalau manusia sudah tidak punya malu, ya kan, dengan bebasnya dia melaksanakan maksiat tanpa ada malu sama sekali dengan Allah, tanpa malu dengan manusia, tanpa malu dengan dirinya sendiri, maka dia itu seakan-akan tidak ada mutiara yang ada di dalam dirinya itu. Makanya mari kita sebagai manusia minimal harus malu dengan 3. 1, malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, juga malu kepada masyarakat. Kalau memang itu melanggar agama, jangan dilaksanakan. Contoh yang namanya berboncengan dengan lawan jenis, dengan wanita yang kau cintai, tapi karena belum menikah, kamu boncengkan. Nah, ini kalau kamu mempunyai rasa malu, pasti tidak akan kamu lakukan. Ini adalah bentuk daripada sifat malu. Tapi kalau kamu tidak punya malu, silahkan boncengkan wanita itu. Bahkan bisa kamu pegang, bahkan kamu bisa apapun di wanita itu. Ya, ini termasuk mutiara yang dalam diri kita. Yang paling terakhir adalah wal amalus soleh, yaitu amal soleh. Ini juga mutiara. Manusia diberi kesempatan untuk bisa beramal soleh, berarti kamu, di dalam diri kamu ada mutiara yang harus kita jaga. Maka sebagai manusia, mari senantiasa kita beramal soleh. Baik amal soleh untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga atau masyarakat. Karena apa? Dengan amal soleh ini juga kita bisa dibedakan dengan manusia, dengan hayawan. Jadi, kalau kita lihat bagaimana hayawan, ya kan, dia tidak punya amal soleh, dia tidak punya akal, tidak punya agama dan malu. Akhirnya di dalam hewan itu tidak ada yang namanya mutiara. Yang ada di dalam diri manusia. Maka dari itu kami berpesan kepada kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, pada bulan Ramadan ini, mari kita jaga mutiara kita yang ada 4 ini. Jangan sampai lepas dari diri kita. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mendapatkan berkah semuanya dari mutiara 4 ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.